Jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Hai deh. My gengs, my bro, teman Uca. Kebetulan tadi kita berhenti dulu sebentar buat ngisi bensin. Ada sedikit yang menjadi perhatian gue adalah ketika lagi isi bensin ada bapak yang menawarkan roti. Biasanya roti itu kan di ganggang ya, keliling-keliling rumah. Ini bapak ini menawarkan di pom bensin gitu. Jadi gue penasaran, wah, baru ngeliat lah gue gitu. Kalau tukang-tukang minuman, mbak-mbak yang nawarin minuman kan udah banyak nih bapak-bapak yang punya roti. Nah kebetulan sekarang kita ngajak ngobrol aja ya, karena bapaknya juga ada di samping gue nih. Pak, dengan bapak siapa namanya pak? Pak Rakup. Pak Rakup. Wah, maaf pak, umur berapa tahun pak? Saya udah 57. 57. Pak Rakup, udah berapa lama pak dagang roti pak? Dagang rotinya dulu ya, bukan dagang di sini ya, dagang rotinya. Ya dulu. Dagang rotinya saya dari tahun 2007. 2007, 13 tahun. Iya. Ngiter di rumah awal-awal pak? Awal-awalnya sih muter. Di daerah mana? Di daerah Setiabudi. Oh, Setiabudi. Setiabudi, terus mangkalnya di depan gedung Mid Plaza itu. Oh, Jalan oke. Sudirman. Itu mangkalnya di situ. Terus paginya keliling ke Setiabudi, nyebrang. Kalau di pom bensinnya? Pindah dari pom bensin tuh emang dari awal dagang sini. Oh, oke. Dagang sini saya lagi roti 1.500. Dagangnya di sini. Oh, di sini. Sebelum di Setiabudi berarti ya? Iya, sebelum Setiabudi udah di sini. Oke. Cuman yang dagang itu bininya. Istrinya. Iya, jadi kita kan dagangnya muter. Bapak muter. Saya muter, bininya di sini. Gitu. Oh, jadi gini yang saya tangkap nih Pak ya. Iya. Bapak di Setiabudi, aslinya tuh ibu yang di sini dagangnya nih. Cuman sekarang di rolling lah. Iya. Jadinya Bapak yang tetap di sini nih. Iya. Oh, kalau terus istri Bapak di mana? Iya, di sini juga. Oh, di sini. Oh, berdua. Ini saya dagang ini roti ini yang gede. Oke, roti box. Iya, ini yang 15.000 itu. Isi 2. Isi 2. Ini Bapak ambil sendiri dari ini Bapak ambil dari orang store ya? Ya, dari pabrik juga. Yes. Ambil dari pabrik store. Store. Sistemnya Bapak kasih duit beli apa memang duitnya nanti setelah ini laku? Ya, setelah ini laku. Oh, setelah ini laku. Oh, berarti sistem kepercayaan Ya, dong ngambil ya? lah. Ngambil Iya, lah gitu ngambil ya. dulu. Oke. Jadi Bapak Rakup ini my gengs, my bro, teman Uca dagang dari roti zaman 1.500. Iya. Ya itu sebenarnya udah mulai agak-agak sedikit mahal tuh Pak ya. Soalnya kan Iya, aslinya kan dulu kan jauh dari zaman gope. Iya. Yang dipanggul gini ya. Iya, Nah, dipanggul gitu. Jadi udah dagang di sini dari awal, dari tahun 2007 beliau udah di sini nih. Ini lokasinya di pom bensin Pejompongan. Kalau kalian teman-teman dari arah Selipi itu sebelah kiri posisinya. Tapi kalau dari Tanah Abang sono dari Karetengsin posisinya sebelah kanan. Oh, jadi Bapak dari tahun 2007. Iya, 2007 mulai dagang roti. Mulai dagang roti. Itu sebelumnya kita ke proyek. Oh, Bapak sebelumnya kerja di proyek? Proyek dari 91. 91 sampai dengan 2007. Iya. Berarti sekitar hampir 16 tahun. Iya. 16 tahun di proyek, berhenti. Mungkin Berhenti. apa yang membuat Bapak berhenti, Pak? Berhentinya karena ya satu krisis, kedua kalinya. Oh iya, mau krisis moneter iya, ya. itu krisis. Kedua kalinya udah nyari proyek kan susah waktu itu. Akhirnya beralih ke sini. Akhirnya kita daripada kita nganggur, mau makan apa gitu. Kita kan ada teman di sini, ada perusahaan ini roti. Terus nawarin? Kita kan ngomong sama temen. Oke, jadi Bapak kenal dengan teman yang kerja di perusahaan roti ini. Ya, emang teman-teman bareng sekampung sih. Oh, teman-teman sekampung, tapi Bapak kerja di proyek sebelumnya mereka memang udah di roti. Iya. Bapak ngomong ke mereka, Ya, rotinya saya ambil, saya jagangin gitu Pak iya, ya? Betul. Oke. Nah sekarang untuk satu buah roti kayak gini nih Pak, berapa nih Pak? Ini 4.000, saya jual 4.000 kalau 4.000? Iya. Jadi dari 2.000, dari 1.500 Iya, nih dari 1.500. Ini rasa coklat Pak ya? Iya, coklat. Nah, saya suka rasa coklat. Oh, dia tahun 2007. Terus istri Bapak atau ibu sendiri dagang sama juga Pak, dia tahun 2007 Pak? Sama betul. Coklat. My gengs, my bro, nih coklatnya beda nih.
Ini coklatnya beda dengan roti yang panggul yang dulu yang biasa gue makan. Ya. Roti dulu kan dari zaman 200 300 gope itu ya. Nah, sekarang kan mereka jadi 2000-an tuh, Pak. Iya. Tapi coklatnya nggak begini, Pak. Ini coklatnya dari coklatnya udah enak. Enggak ngomong bohong ini. Soalnya coklat itu leleh gitu, maksudnya nggak ngumpul. Kalau yang dipanggul-panggul kan coklatnya kan numpuk gitu, kayak Iya. ngumpul. Ini enak nih. Kering. Ini langsung dari pabrik, Pak. Banyak lagi coklatnya. Nah, jatah untuk ngambil di pabriknya berapa banyak, Pak? Ya. Dijatahin apa memang Bapak yang minta? Kita jatah. Jadi kita jatah sih sekarang jatah cuman paling 7 loyang. Yang 1 loyangnya 9 biji. Oh, jadi mohon maaf, Pak. Jadi Bapak ngambil ini dijatah berdasarkan loyang? Iya, Oh, jadi bukan kita kalau ini udah satuan, kalau ini Ya. bukan ini. Enggak, yang ini. Kalau saya yang ini ngomongin, loyangan. Oh. Jadi kita kalau pagi saya nulis dulu. Kita nulis berapa loyang gitu. Oh, habis nggak dalam tiap hari Bapak dagang? Ya sekarang sih alhamdulillah lagi biar corona juga. Tapi Saya jadi berhenti makan Agak ngomong mending. corona, pasti itu tuh, Pak ya. Pasti corona tuh ya. iya, itu kan gejala. Jadi, Sebelum corona habis, Pak. ya Enak, biasa aja sih kita jualan mah. Sebelum corona Ya. tapi habis dulu nggak? Enggak. Habis mulu. Habis mulu. Oh, Ya, biasanya, Pak. soalnya kita tuh di jatahnya dikira-kira aja. Oh. Jadi kita misalnya jatah biasanya berapa. Jadi kita segitu aja. Jadi nggak lebih, nggak kurang. Bisa dibilang main feeling nih Bapak ya. Iya. Oh, kayaknya feeling saya jangan ngambil 7 deh, kondisinya kayak gini, mungkin ngambil 5 dulu deh gitu ya. Iya, Oh, bisa juga ya begitu, begitu. ya. No. Ini sebelumnya Mageng, Bro, teman Uca, mohon maaf nih, bukan nggak sopan kok ngobrol sama Bapak sambil makan karena memang enak, Pak. Ya nggak apa-apa. Dan sayang juga kalau ngobrol sama Bapak ini didemin begini aja gitu. Oke. Ini emang enak. Emang enak. Ya kalau Mageng Bro mau kesini nih, sekali lagi pom bensin Pejompongan. Kalau dari Selipi arahnya sebelah kiri, kalau dari Kareteng sini sebelah kanan, ini enak. Bapak mangkal di sini nih. Bapak Rakup ya, Pak ya. Iya. Cari aja. Betul. Nah, kalau dalam sehari nih, Pak, seandainya habis dan semoga habis terus-terusan, amin ya. Bapak bawa pulang uang berapa, Pak? Untungannya tinggal ngitung aja, misalnya berapa sih ya? Bapak dalam satu roti ini ngambil untungnya per satu roti apa per loyang? Per satu roti. Kalaupun habis berarti tinggal dikalikan aja ya. Iya. Tapi selama ini sebelum datangnya Koronya ini alhamdulillah habis terus, Pak ya. Habis Nah, terus. sekarang gimana, Pak, semenjak ada corona, Pak? Ya. Masih ada sisa-sisa biasa dikit. aja. Biasanya? Paling sisa 5 atau 1 loyang gitu kan bisa dijual besoknya lagi. Jadi bisa dibilang nggak ada rugi lah. Kalau Iya, memang nggak habis sekarang, besok masih bisa. Masih Dan bisa. memang rasanya pun masih enak gitu. Iya. Oh, begitu. Masih biasa Jadi rasanya. Bapak ngambil untungnya itu per satu buah roti. Jadi ada harga lebih sedikit yang memang Bapak ambil dari situ, Pak ya. Dan Iya. kalau misalnya memang wajar karena memang itu kan kita kan berdagang. Iya. Oh. Ya dari oke, bosnya emang segitu. Dari bosnya Dari segitu. Oke, aja. oke. Harapan Bapak sendiri nih, Pak, untuk next ke depannya apa, Pak? Ya, misalkan corona cepat berlalu atau ya semoga Ya semoga sih ya mudah-mudahan bisa bisa dihapus. Kita dagang sih biar sekarang lagi corona juga normal aja. Normal aja ya. Ya dagang mah. Tapi Cuman, tetap tapi ya namanya orang kan. tapi tetap kan kondisi juga memang lagi goyang walaupun normal, Iya, tetap ada iya. imbasnya, Pak ya. Ya ada imbasnya. Ada Mageng, Bro, dan kerennya Bapak Rakup ini saya ngelihat soalnya beliau selama dagang pakai masker. Nggak dilepas, bahkan sebelum tadi ngobrol pun beliau masih pakai. Karena saya sering banget ngelihat orang ketika dia menjajakan dagangan biasanya masker nggak dipakai, ditaruh di bawah hidung, ada juga di bawah dagu. Iya. Tapi saya lihat dari semenjak isi bensin tadi Bapak selalu pakai terus, nggak bisa Iya, dilepas, Pak. nggak pernah dilepas nih. Bahkan beliau pun menjajakan. Jadi beliau nggak diem nih, mobil datang isi bensin, beliau nyamperin roti gitu, dan itu nggak dilepas, tuh keren. Jadi Bapak benar-benar menjaga protokol kesehatan, Pak ya. Iya, betul. Bapak Rakup, nih terima kasih banyak nih, Iya. udah ngasih kesempatan saya ngobrol-ngobrol dan nyobain rotinya nih, Pak ya. Iya. Bang, Ya, kenapa ngobrol di dalam mobil, Bang? oh iya, jadi Mageng Bro, teman Uca, kenapa ngobrol dalam mobil? Soalnya ini kan lingkungan apa namanya? Ini
Pengisian bahan bakar. Pengasihan bahan bakar SPBU, jadi nggak boleh ada kamera, nggak boleh ada apa, nggak boleh apa. Dan tadi gue sama tim sama teman-teman juga udah survei di lingkungan sini memang nggak ada spot yang memang bisa buat ngobrol. Mengurangi kerumunan juga kali. Dan Bang, ya? mengurangi kerumunan. Dan yang paling enak adalah biar jarang-jarang ngobrol di mobil biar sama-sama adem gitu. Buat my gengs, my bro yang mau nyoba rotinya Bapak Rakup, sekali lagi datang aja ke pom bensin Pejompongan. Kalau dari arah Selipi, pom bensinnya sebelah kiri. Kalau teman-teman my gengs, my bro dari arah Karetengsin atau dari Tanah Abang sana, posisinya sebelah kanan. Oke, enak banget, harga sesuai banget dengan apa yang dikasih. Ini lihat nih, ini coklatnya nggak bohong, nih enak nih. Ini enak, gede, coklatnya enak. Datang aja ke sini. Kali-kalinya nanti memang ada yang mau mesen buat acara, buat apa, silahkan gitu. Nanti bisa diomongin ke Pak Rakup. Oke, my gengs, my bro dan Pak Rakup, sekali lagi terima kasih nih. Wah, ini Pak. Ini ada sedikit nih Pak. Buat Bapak. Buat tambah-tambahan. Enggak gede Pak, tapi paling gede ya lumayan ada yang dibawa pulang lah Pak. Lumayan lah. Terima kasih. Saya terima kasih Pak, udah udah dikasih kesempatan buat ngobrol. My gengs, my bro, itulah perjuangan dan cerita dari Bapak Rakup, penjual roti yang beliau udah berdagang dari tahun 2007 dengan kondisi dan usia beliau sekarang 57 tahun. Sebenarnya kalau kita bicara umur 57 sudah waktunya sih istirahat santai Pak ya. Iya, menikmati masa tua dong Pak ya. Tapi beliau masih mau berusaha, mau giat, mau berikhtiar. Jadi buat my gengs, my bro, teman Uca, tetap ikhtiar, tetap semangat, tetap berusaha. Apapun hasilnya nanti insya Allah pasti baik kok. Yang penting kita berusaha dulu, ikhtiar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, jangan patah semangat. Sehat buat kita semua dan sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak Pak ya.